Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia akan memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045 dan ini dikatakan sebagai usia emas. Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Lalu pemirsa, untuk mencapai Indonesia emas ini diperlukan berbagai persiapan mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi, keuangan, dan sebagainya. Dan saat ini kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur juga telah menyatukan berbagai daerah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan digitalisasi yang sudah menjamah mereka yang ada di pelosok untuk memberikan inovasi terhadap perkembangan ekonomi. Lalu pemirsa, saat ini bagaimana upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022 untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 ini? Untuk membahasnya lebih jauh pemirsa, kita saat ini sudah terhubung dengan Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Kita langsung sapa. Selamat malam Pak Muldoko. Baik, selamat malam Mona. Baik. Ya. Salam sehat ya Pak. Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Muldoko, ini kalau kita lihat pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 tentu menjadi pukulan besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Namun bangsa Indonesia terus melakukan pemulihan yang juga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, mulai dari infrastruktur dan sebagainya. Ini kita lihat bahwa pemerintah terus melakukan program-program, baik program prioritas dan sebagainya. Namun ada tantangan juga Pak Muldoko, baik dari isu geopolitik, Ukraina dan Rusia, adanya isu resesi dan sebagainya. Lalu Pak Muldoko melihat pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah di tahun 2022 lalu, apakah ini bisa dikatakan modal yang cukup besar juga untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, Pak? Ya, kita tadi kamu sudah sampaikan bahwa dalam perjalanan sebuah bangsa, apalagi kita menuju ke depan yang relatif waktunya masih panjang, kita pasti menghadapi sebuah tantangan yang tidak ringan. Ya. Game changer itu selalu datang. Ya. Apakah bentuknya itu seperti yang kita lihat sekarang tentang perang Rusia, Ukraina, berikutnya juga kita baru selesai menghadapi COVID. Bisa saja nanti ke depan akan terjadi sesuatu lagi yang pada akhirnya mengganggu konstelasi kehidupan kita semuanya. Dan itu harus tetap selalu kita antisipasi. Tetapi yang semua situasi ini juga dihadapi oleh sebuah bangsa, bukan hanya Indonesia. Untuk itulah menuju ke sana Presiden memiliki strategi ya. Strateginya 5 yang selalu saya sampaikan. Bagaimana memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak saja menciptakan manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan kompetitif, tapi memang sudah disiapkan untuk berpacu di tengah-tengah lingkungan global yang luar biasa seperti ini perubahannya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Kenapa pembangunan infrastruktur terus berjalan? Karena satu, ingin menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan baru pada zonasi baru. Sehingga backbone dari highway ini, dari tol ini akan memunculkan pertumbuhan baru di daerah lain. Dan yang kedua, menuju kepada efisiensi. Kita harus memiliki kompetitiveness di sektor efisiensi logistik, ya. Karena di Indonesia masih menghadapi persoalan itu, kita masih cukup mahal di tengah-tengah negara kawasan ASEAN ini atau Asia. Terus yang ketiga, Presiden juga menyiapkan bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Kenapa demikian? Agar birokrasi kita itu ramping, tetapi punya fleksibilitas yang tinggi dalam pelayanan. Untuk itulah pendekatan kegilaan ya, digital dan pelayanan dalam pelayanan itu ditekankan terus gitu ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita melakukan reformasi di sektor hukum. Kenapa demikian? Agar hukum-hukum itu bisa memberikan kepastian di dalam berusaha. Yang kedua, tidak menyulitkan. Karena selama ini banyak keluhan tentang itu. Nah, yang kelima ini adalah transformasi ekonomi. Kita bisa melihat transformasi ekonomi, bagaimana proses hilirisasi ya, dan industrialisasi, berikutnya proses digitalisasi di
sektor UMKM dan seterusnya. Ini bagian dari bagaimana kita melakukan transformasi di sektor ekonomi. Ini sebenarnya sebuah strategi untuk landasan, ya. Landasan berpijak agar ke depan kita melakukan lompatan itu landasannya harus kuat. Nah, ini yang disiapkan oleh Pak Jokowi seperti itu. Baik, ada 4 hal yang Bapak sampaikan tadi yang benar-benar menjadi modal untuk Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lalu sekarang pertanyaannya Pak Muldoko, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga momen selama tahun 2022 tersebut, cara pelaksanaannya mewujudkan program tersebut agar terus konsisten di tahun-tahun berikutnya, Pak? Ya, yang pertama saya pikir konsep trilogi pembangunan masih berjalan ya. Bagaimana pemerintah sekarang menjaga stabilitas yang kuat ya, baik itu stabilitas politik, stabilitas ekonomi, ya dan yang lain-lain. Berikutnya yang kedua menjaga pertumbuhan. Ya, pertumbuhannya gimana caranya? Maka tadi itu ya, kalau orang mau investasi di Indonesia, pertanyaan yang pertama adalah regulasinya enak nggak sih ini, memberi kepastian nggak sih? Yang kedua aman nggak sih? Yang ketiga efisien nggak? Nah, ini tadi sudah masuk dalam 5 program tadi itu sudah dikerjakan semuanya. Sehingga harapan kita nanti pertumbuhan ini bisa berjalan dengan bagus ya. Nah, berikutnya baru pemerataan. Ini menuju kepada keadilan. Nah, dari sisi pertumbuhan, saya ingin katakan bahwa di tengah-tengah lingkungan global yang saat ini turbulensinya luar biasa, tapi kita patut bersyukur bahwa pertumbuhan kita ya di kuartal ketiga kemarin di atas 5%, ya 5,03%. Ini luar biasa karena negara lain menghadapi situasi yang krusial ya. Berikutnya inflasi kita juga masih bisa relatif rendah dibandingkan dengan Eropa yang sudah mendekati 9, Amerika yang tadinya tidak pernah lebih dari 2 digit sekarang sudah di atas 7%. Apalagi negara yang lain ya. Nah, itu. Ini sebuah indikasi bahwa Indonesia sekarang sebenarnya pada posisi yang dari sisi stabilitas ekonominya terjaga dengan baik, stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Untuk itu, ya semua negara sekarang melihat bahwa Indonesia menjanjikan ke depan dan kita bisa lihat beberapa negara berbondong-bondong investasi ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia memberikan harapan baru bagi investor ke depan. Itu kira-kira seperti itu. Baik, strategi tentunya telah dimiliki Indonesia agar tetap konsisten dalam menjalankan program-programnya beberapa tahun ke depan. Pak Muldoko, tahun 2022 ini Indonesia juga sangat disibukkan dengan pelaksanaan presidensi G20. Nah, sejauh ini Pak, seberapa besarkah pengaruh atau dampak dari pelaksanaan G20 yang dilaksanakan tahun 2022 sebagai pondasi kita untuk menuju negara maju tahun 2045, Pak? Ya, kita memaknai peristiwa presidensi G20 bukan saja kesuksesan di dalam penyelenggaranya, tapi setelah itu kan begitu ya. Untuk itu Presiden telah memimpin sidang kabinet kemarin mengatakan bahwa segera ditindaklanjuti hasil-hasil dari apa yang telah menjadi kesepakatan di G20, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Dia melukiskan bahwa dengan Indonesia menjadi presidensi G20, maka kita memiliki akses yang luar biasa. Networknya luar biasa. Lingkungannya trust dari luar negeri juga luar biasa kepada Indonesia. Karena Indonesia telah mampu membawa G20 dengan sangat baik. Yang kedua, memiliki kesepakatan dengan Bali Declaration itu sebuah kesepakatan yang tadinya dipertanyakan, ternyata juga bisa dihasilkan. Nah, untuk itu ya, para menteri sekarang sedang bergiat bagaimana sesuai dengan sektor masing-masing memfollow through dari apa yang menjadi kesepakatan yang dihasilkan di pertemuan G20. Dan saya yakin ini sebuah peluang yang sangat baik bagi kita ya untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan itu menjadi value yang tinggi dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi politik dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu.
Baik, G20 menjadi salah satu kesempatan juga untuk kita dapat meningkatkan berbagai sektor di Indonesia. Baik, 2045 Pak Muldoko, kalau generasi mudanya, kita berbicara generasi muda, berarti yang saat ini sedang menempuh pendidikan, merekalah yang nantinya akan menyukseskan Indonesia emas itu. Lalu Pak Muldoko, karakter generasi muda seperti apa yang kita butuhkan untuk dapat nanti sama-sama membangun bangsa, terlebih pada masa kejayaan Indonesia emas nanti Pak Muldoko? Ya, harapan saya seperti yang saya tulis dalam buku Leadership saya begitu ya, bahwa yang pertama generasi muda harus move on, move, Ya. jangan apa itu menunggu sesuatu, tetapi move. Melihat perubahan lingkungan seperti ini, maka harus lompat. Kita tidak bisa lagi berjalan linear, maka move diperlukan. Yang kedua motivate, ya. Harus mampu kita memberikan motivasi kepada lingkungan, kepada siapapun ya, bahwa generasi milenial adalah sebuah generasi penuh harapan, penuh optimisme, penuh apa itu tidak sekedar tantangan, tapi juga penuh dengan peluang apabila itu bisa dibaca dengan baik. Nah, yang ketiga adalah make difference. Maksud saya generasi muda harus berbeda dalam mensikapi sesuatu. Nggak bisa lagi kita Anda menjadi generasi pewaris, tapi Anda adalah generasi penentu masa depan. Gitu. Yang kedua, bahwa masa depan Anda berada di tangan kalian, bukan di pundak kalian. Mungkin kalau di pundak kalian tidak mampu, kan begitu. Tapi di tangan kalian akan mengatakan, ini sama kemana? Di tangan kalian. Itu kira-kira harapan saya kepada anak muda. Jadi move on, move, ya. Motivate, Anda harus bisa menjadi motivator bagi yang lain. Yang ketiga, make difference. Jangan lagi sama dengan kami udah ketinggalan, Anda jauh melompat lebih jauh, kan begitu kira-kira. Baik Pak, itu adalah harapannya Pak Muldoko untuk generasi muda Indonesia. Dan saat ini di masa-masa masyarakat atau generasi muda di Indonesia ini sangat tertarik dengan dunia politik. Pak Muldoko, terlebih saat ini adalah akan kita menjelang pemilu 2024. Bagaimana Bapak melihat generasi muda yang sangat aktif sekali ini Pak, ingin berpartisipasi untuk menyukseskan, bahkan masuk atau terjun langsung ke kancah politik. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini Pak Muldoko? Ya, ini bagus ya, bagus bahwa kesadaran demokrasinya tinggi ya. Karena demokrasi itu diperlukan, tetapi ingat bahwa demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi adalah media menuju, ya, alat untuk atau sebuah instrumen menuju kepada sesuatu yang tidak kita tuju adalah masyarakat adil dan sejahtera, adil dan makmur. Itu. Jadi saran saya apa itu ini demokrasi di Indonesia dengan baik. Ya, tentunya demokrasi Pancasila, yang kedua demokrasi itu sebagai alat, yang ketiga yang paling penting adalah achievementnya adalah masyarakat adil dan makmur. Dan harapan saya anak muda ini bisa membawa Indonesia menuju ke sana. Jangan terjebak kepada politik praktis yang pada akhirnya lupa pada sektor yang lain, ya, karena negara itu tidak cukup dengan politik. Negara itu bagaimana aspek ideologinya, aspek politiknya, aspek ekonominya, sosial budaya, ya, pertahanan keamanan, tambah lagi sekarang media. Nah, ini teman-teman harus memahami secara komprehensif atas aspek-aspek itu. Tidak hanya dengan politik membawa negara ini, itu kira-kira. Baik, kalau dari KSP bagaimana Pak sejauh ini merangkul dari generasi muda untuk tetap menjaga agar suasana politik di Indonesia, suasana pemilu kita tetap damai dan juga kondusif, Pak Muldoko? Ya, kita selalu menyampaikan tentang pengalaman perpolitikan Indonesia dari waktu ke waktu, maka yang perlu diwaspadai adalah politik adu domba, politik identitas itu supaya menjadi pemahaman bersama bagi anak-anak kita, anak-anak muda khususnya. Jangan lagi kita terjerembab di situ, karena begitu kita terjebak di situ, maka the point of no return. Setelah kita baru sadar, nggak ada gunanya. Cuma untuk itu
kesadaran berpolitik yang santun, kesadaran berpolitik yang partisipatif dan seterusnya itu harus menjadi culture baru bagi anak-anak muda. Ya, jangan mereka ikut terseret atas peristiwa-peristiwa masa lalu ya, di mana membenturkan kanan kiri itu sungguh tidak baik, dan nanti energi kita hanya habis di situ, padahal orang lain sudah bergerak sangat cepat ke depan. Nah ini yang kedua tadi ya, bagaimana melakukan sosialisasi. Yang ketiga, kami juga punya program SSP ya, Sekolah Staf Presiden. Tujuannya sebenarnya bukan persoalan politik, bukan hanya itu, tetapi persoalan politik negara. Bagaimana membangun sebuah negara ini, bagaimana membangun sebuah kebijakan, dan hal-hal isu-isu bagaimana harus dikelola dengan baik, karena mengelola negara itu kompleksitasnya luar biasa. Maka dengan SSP itu teman-teman kemarin bisa mengikuti dengan baik, dan nanti akan kita selenggarakan pada periode yang kedua. Ini diantara bisa kita lakukan kepada generasi muda. Yang ketiga, terhadap influencer-influencer itu juga kita sering berdiskusi agar bisa memberikan informasi yang benar dan sesungguhnya kepada publik. Jangan kita ikut-ikutan memasuki disinformasi, apalagi hoax begitu. Baik, sejauh ini KSP terus merangkul generasi muda untuk bisa menyukseskan berbagai pembangunan yang ada di Indonesia, terutama dengan tujuan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pak Muldoko, terima kasih banyak telah hadir dan berdiskusi bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Nanti kita akan bahas lagi, Pak Muldoko, berbagai program-program atau kegiatan dari KSP untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Terima kasih, Pak Muldoko. Selamat malam. Baik, terima kasih, Mbak Mona. Thank you. Baik, pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.